Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana selalu senantiasa salat dan salam kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, atas izin Allah, atas karunia-Nya, atas barokah yang diberikan kepada kita semuanya, kita mampu untuk mencapai episode yang ke-25. Dan saya masih belum tahu kapan kelarnya, karena mungkin ini adalah mendekati akhir-akhir daripada bab ketiga, tapi masih banyak bab yang lain. Ya, tapi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya tidak terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan bedah buku ini, tapi yang saya target adalah teman-teman bisa mengambil banyak manfaat daripada bedah buku ini. Dan saya berharap mudah-mudahan ada beberapa hal yang menjadi kebaikan yang teman-teman dapatkan daripada runtutan materi ini. Dan mudah-mudahan teman-teman gak bosan untuk mengikuti bedah buku ini. Walaupun ada beberapa yang sampaikan kepada saya, Ustadz, kita udah ketinggalan jauh nih, kita udah ketinggalan berapa episode. Ya, semangat aja untuk mengajar. Dan episode-episodenya dengan rapi sudah tersimpan di channel YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa untuk membuka-bukanya suatu saat kapan teman-teman sudah siap. Kita melanjutkan pembahasan tentang mukjizat Al-Quran, teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah bahas banyak sekali tentang mukjizat bahasa di dalam Al-Quran. Dan itu semua baru kulit daripada mukjizat Al-Quran dalam bentuk bahasa. Karena kalau kita membahas tentang mukjizat Al-Quran dalam bentuk bahasa, ini sangat banyak sekali. Karena itulah ulama-ulama itu sangat banyak menulis tentang i'jazul Quran, tentang tema mukjizat-mukjizat di dalam Al-Quran. Ada yang membahas tentang tata bahasanya, ada yang membahas tentang presisi ayat-ayatnya, ada yang bahkan membahas tentang struktur-struktur ayat-ayatnya. Seperti misalnya bagaimana struktur Al-Quran itu senantiasa mengulangi dari awal sampai dengan akhirnya, lalu kemudian mengulangi bagaimana kemudian penekanan-penekanan tertentu, kenapa beberapa kata-kata diulang, pemakaian kata-kata di satu tempat dan di tempat yang lain. Di Indonesia misalnya contoh Ustadz Adi Hidayat, ini sekarang saya melihat membahas tentang beberapa kata-kata di dalam Al-Quran yang serupa tapi tak sama. Ada juga beberapa kata-kata yang sama tapi justru artinya adalah sesuatu yang berbeda. Di internasional ada Ustadz Numan Alihan misalnya yang membahas tentang bagaimana Al-Quran ini secara bahasa kemudian juga sangat indah sekali, sangat keren sekali. Dan beliau juga mengutip beberapa peneliti Al-Quran, termasuk peneliti mu'alaf Al-Quran yang sangat terkenal, namanya Raymond Ferrin. Teman-teman boleh lihat tentang tadabur Al-Quran dia itu sangat luar biasa. Itu adalah sedikit ulasan-ulasan pada topik kemukjizatan Al-Quran. Tapi teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa ketika kita membahas tentang kemukjizatan Al-Quran, ataupun kita membahas tentang bukti-bukti yang disampaikan oleh Allah, teman-teman tidak bisa berharap bahwa ini akan bekerja seperti formula 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau dalam matematik, itu ada formula, ya 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 2, maka 1X plus 1Y sama dengan 3. Itu sudah pasti di dalam matematik. Tapi di dalam kehidupan dunia itu berbeda. Tidak serta-merta ketika kita bisa menjelaskan kepada orang lain tentang kemukjizatan Al-Quran, Anda ulangi dari episode yang pertama sampai dengan episode yang ke-25, belum tentu mereka bisa meyakini tentang Al-Quran. Kenapa? Yaitulah manusia. Manusia itu beda-beda dalam penerimaannya terhadap mukjizat daripada Allah, dalam penerimanya terhadap keimanan. Karena berbeda-beda itulah makanya tidak bisa satu formula yang sama yang mungkin berhasil pada saya lantas bisa berhasil pada bapak saya. Belum tentu. Makanya ketika saya jelasin pada bapak saya pun tentang perkara-perkara yang saya dapat di dalam Islam, kenapa saya memasuki agama Islam, belum tentu itu bisa berhasil pada bapak saya. Belum tentu bisa berhasil pada orang lain. Maka jawaban bagaimana caranya kita menghantarkan hidayah pada seseorang, jawabannya adalah kita tidak akan pernah mampu untuk menghantarkan hidayah pada siapapun. Kenapa? Karena menjamin hidayah pada diri kita sendiri saja kita tidak mampu. Apalagi kita mau untuk menjamin diri kita bisa untuk menghantarkan hidayah itu pada orang yang lain. Tidak akan pernah mampu. Yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha untuk menyampaikan apa yang kita tahu dengan sebaik-baik yang kita bisa untuk bisa supaya orang itu menggunakan akalnya untuk berpikir tentang dalil-dalil, tentang
tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Allah, lalu kemudian membuka hatinya untuk bisa menerima secara jujur hasil daripada apapun yang telah dia pikirkan. Itu yang bisa paling kita lakukan secara paling mampu, sehingga kita nggak bisa menjamin hidayah pada siapapun. Kita sudah bahas kemarin betapa Walid bin Mughirah itu sangat tahu tentang kemukjizatan Al-Quran. Dia sangat tahu tentang keindahan Al-Quran. Kita sudah bahas bahwa Al-Akhnas bin Syarik, bahwa Abu Jahal, bahwa Abu Sufyan, bahwa Abu Lahab itu sangat paham tentang kualitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang Nasrani sangat paham tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi tahu tentang dalil, mereka paham tentang Nabi yang akan datang. Tapi dalam kisah yang tadi cuma Abu Sufyan yang mau untuk beriman. Ketika selesai kemudian Futuh Mekah, pada waktunya Abu Sufyan kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pengen saya sampaikan, bukan berarti ketika teman-teman mengetahui semua ini lantas teman-teman bisa memberitahu orang lain dan orang lain itu tiba-tiba langsung beriman. Enggak begitu cara kerjanya. Karena kita sudah bahas dari awal, yang namanya hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sudah memberikan hidayah akal kepada kita, Allah sudah memberikan hidayah berupa Al-Quran kepada kita, dan kalaupun akal kita mau untuk melihat Al-Quran, mau untuk memikirkan Al-Quran, tapi kalau hidayah Allah belum datang ya tidak bisa. Dan hidayah Allah ini sangat terpengaruh dengan apakah kita mau atau tidak, sebenarnya sederhananya seperti itu. Maka ada orang-orang yang sudah tahu tapi mengingkari dengan hatinya. Mereka aba wastakbar. Seperti iblis yang tahu persis bahwa ketika dia diminta untuk sujud, itu bukan sujud kepada Adam, tapi sebenarnya beribadah kepada Allah. Walaupun bentuknya ya memang sujud kepada Adam, tapi dia tahu itu, tapi dia mengingkarinya. Lalu dia bikin alasan. Kenapa dia nggak mau sujud? Ya karena aku lebih mulia daripada dia, karena aku lebih utama daripada dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, karena itulah aku lebih utama daripada dia. Padahal siapa yang ngasih tahu bahwasanya api lebih utama daripada tanah? Nggak ada. Hanya yang bisa kita lihat adalah tidak semua orang ketika sudah mendapati kebenaran mau mengikuti kebenaran. Walaupun mereka tidak bisa menolak keindahan, tapi belum tentu mereka mengikuti kebenaran. Maka topik tentang mukjizat Al-Quran ini adalah sebuah topik yang hanya untuk mendekatkan Anda dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Bagaimana Al-Quran secara bahasa tidak bisa tertandingi, bagaimana Al-Quran secara bahasa sangat presisi, bagaimana Al-Quran secara bahasa tidak ada yang bertentangan satu sama lain, bagaimana Al-Quran secara informasi, secara makna, secara sejarah, ini sangat memberikan banyak manfaat bagi manusia. Dan itu adalah yang saya sampaikan, kemukjizatan secara tata bahasa. Andai pun teman-teman sekalian masih merasa bingung, masih merasa pusing, masih merasa nggak paham tentang kemukjizatan Al-Quran secara bahasa, dan memang pembahasan ini memerlukan sedikit banyak kemampuan berbahasa Arab atau sedikit banyak pengkajian. Tapi kalaupun teman-teman tidak mampu atau tidak bisa ataupun kurang menangkap dalam perkara ini, maka saya akan masuk dalam perkara yang kedua, yang jauh lebih mudah, yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam rangka dia bisa untuk mengubah manusia, dalam rangka kemampuannya untuk mengubah manusia. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa yang namanya peradaban manusia itu, kita sudah kasih tahu, salah satu peradaban yang paling murni adalah peradaban Arab. Kenapa? Karena mereka tidak terkontaminasi oleh peradaban apapun. Tidak ada asimilasi daripada peradaban apapun. Tidak seperti peradaban Romawi misalnya, atau peradaban Persia misalnya. Karena mereka banyak untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang lain, maka mereka bercampur dengan budaya-budaya yang lain. Maka budaya itu menjadi melting pot, sebagai tempat percampuran budaya satu sama lain. Tapi tidak dengan Arab. Arab itu budayanya hampir-hampir murni, karena itulah bahasanya murni. Tapi ada masalah juga di situ. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena budayanya itu tidak tercampur dengan yang lain, budayanya itu tidak melihat ataupun tidak terbanding dengan budaya-budaya yang lain, maka mereka juga budayanya bersifat isolasi, bersifat dibandingkan dengan budaya-budaya yang lain itu tertinggal. Secara teknologi mungkin mereka tertinggal. Jangankan teknologi, orang ketika mereka tuh baru nyembah berhala, itu aja setelah kemudian ngimpor dari tempat yang lain, gitu kan ya. Setelah kemudian ada orang-orang yang berdagang, pergi ke Persia, pergi ke Romawi, di situ mereka diperkenalkan dengan patung-patung, maka mereka baru menyembah patung. Ini adalah bagian dari
daripada orang-orang Arab. Maka peradaban Arab termasuk juga peradaban yang sangat tertinggal pada zamannya. Ketika orang melihat ya, kota-kota di dunia itu adalah kota-kota besar, ada di Romawi, ada di Persia, maka Arab yang berada di tengah-tengah itu sangat tidak terkenal, kecuali kemudian tempat untuk ya ini pilgrim, tempat untuk ibadah, tempat untuk ngumpul orang-orang yang beribadah. Tapi secara ekonomi, secara politik, Arab sama sekali tidak mempengaruhi. Nah, coba bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang Arab ini adalah satu peradaban yang sangat parah pada zamannya. Mereka membangga-banggakan kaum, mereka membangga-banggakan laki-laki, dan mereka merendahkan wanita. Pada zaman itu, wanita tidak dapat yang namanya wasiat. Pada zaman itu, wanita tidak dapat warisan, mohon maaf. Pada zaman itu, wanita dianggap penyakit kalau mereka lagi haid. Pada zaman itu, anak perempuan dianggap sebuah beban. Maka mereka merasa perlu untuk mengubur anak perempuan ketika anak perempuan itu lahir. Dan ketika punya anak laki-laki itu dijunjung sedemikian rupa. Karena mereka punya peradaban yang sangat berpihak kepada laki-laki. Apalagi mereka menggunakan riba untuk menindas yang kecil dan membuat yang kaya semakin kaya. Mereka menggunakan proses perbudakan untuk bisa menunjukkan status sosial. Seorang budak sama seorang yang memiliki majikannya, itu majikannya memiliki 100%. Maka seorang laki-laki pada saat itu boleh menikahi siapapun yang dia suka, berapapun yang dia mau. Kalau dia kuatnya 10 ya 10, kalau dia kuatnya 100 ya 100, kalau dia kuatnya lebih ya lebih. Makanya dulu ketika datang tentang hukum poligami, itu orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu merasa stres. Kenapa? Karena cuma boleh 4 di antara banyak. Nah, kalau zaman sekarang orang-orang dikasih syariat poligami seneng. Kenapa? Karena biasanya 1, tapi boleh 4. Kalau dulu enggak, dari 40, dari 10, dari 100 itu harus dipotong, di-korting jadi 4 maksimal. Ya itu pembahasan yang lain lah. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah peradaban Arab itu dibandingkan dengan peradaban Persia dan peradaban Romawi yang menjadi raksasa pada zamannya ini sangat-sangat jauh sekali. Maka kita tidak bisa membandingkan peradaban mereka pada saat itu saking tertinggalnya peradaban Arab. Walaupun mereka sangat murni dalam bahasa, walaupun mereka secara mandiri punya pemerintahan. Nah, kalau kita bicara tentang peradaban itu ada mulanya, ada kemudian puncak tertingginya, ada kemudian jatuhnya. Kalau kita bicara tentang peradaban, maka peradaban Islam dilihat daripada peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, ataupun peradaban yang manapun, itu relatif sangat cepat sekali perkembangannya. Kok bisa begitu? Mulai dari kemudian Rasulullah muncul, lalu kemudian orang-orang Arab dalam singkat sekali waktu disatukan oleh Rasulullah, kemudian Jaziratul Arab disatukan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat yang 4 Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian Islam mencapai puncak kejayaan, itu relatif sangat cepat sekali. Dalam 100 tahun saja dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seluruh Jaziratul Arab plus Persia plus Romawi itu sudah dikuasai sebagian besarnya. Ini adalah salah satu fakta yang bisa kita lihat dalam sejarah. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, apa sih yang membuat negeri Arab atau kaum padang pasir itu dari 0 atau bahkan mungkin dari minus menjadi mengungguli peradaban Persia dan Romawi yang sudah dibangun beratus-ratus tahun yang lalu? Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah karena Islam. Apa buktinya? Sebelum Islam mereka nggak dikenal. Sebelum Islam mereka nggak tahu siapa. Sebelum Islam mereka berantem. Sebelum Islam mereka saling ribut satu sama lain. Tapi ketika sudah ada Islam, itu membuat mereka bersatu, punya pemikiran kolektif, punya cita-cita kolektif, dan akhirnya mengemban cita-cita itu dengan satu sistem yang sangat khas. Kemudian sistem itu bisa diduplikasi ke tempat-tempat yang dibebaskan oleh mereka, yang difutuhat oleh mereka. Kemudian jadilah peradaban Islam yang nanti akan bertahan sampai 1300 tahun berikutnya. Pada tahun 1900-an, lebih tepatnya 1924, barulah kemudian sebuah kepemimpinan yang sangat besar itu selesai. Mulai dari Rasulullah sampai dengan 1924. Sebenarnya bukan selesai, cuma lagi jeda iklan aja sebenarnya. Jadi dari masanya Rasulullah, tahun sekitar 600-an sampai tahun 1900-an, itu ada 1300-an atau lebih yang terbentang untuk kemudian kita ingat dan kita lihat. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena ada Islam. Apa inti daripada Islam? Inti daripada Islam adalah Al-Quran. Karena itulah kalau kita bahas tentang satu kitab
yang paling efektif bisa mengubah manusia, maka kita berbicara tentang Al-Quran. Dan inilah mujizat Al-Quran yang berikutnya. Karena gini teman-teman sekalian, coba lihat. Kalau kita berbicara tentang komunikasi itu kan ada banyak. Saya bisa komunikasi pada orang dengan ngomong, saya bisa komunikasi pada orang dengan nulis, saya bisa komunikasi pada orang tidak pakai ngomong, tidak pakai nulis, pokoknya komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah memberikan satu informasi kepada orang, baik dengan verbal ataupun dengan non-verbal, yang intinya membuat orang itu berubah. Jadi tujuan komunikasi adalah membuat orang berubah. Berarti komunikasi sama dengan perubahan. Kalau komunikasi itu bisa merubah, maka komunikasi itu efektif. Kalau komunikasi itu tidak bisa merubah, maka komunikasi itu tidak efektif. Maka orang itu ngomong buat apa? Buat merubah. Saya ngomong kayak gini dari tadi, dari kemarin-kemarin, buat berepisode-episode, tujuan saya untuk apa? Untuk mengubah orang-orang yang dengerin apa yang saya omongkan. Maka ketika mereka lebih cenderung kepada Islam, setelah dengerin omongan saya, maka saya merasa saya berhasil. Karena tujuan komunikasi adalah mengubah. Kadang-kadang perlu ngomong, kadang-kadang nggak perlu ngomong. Kadang-kadang ada orang ngeliat, itu sudah bisa berubah. Kadang-kadang ada orang yang harus dengar baru bisa berubah. Kadang-kadang ada orang harus dengar berkali-kali baru bisa ngubah. Kadang-kadang ada harus orang dengar lalu kemudian baca, lalu kemudian lihat baru bisa berubah. Tapi intinya komunikasi itu tentang pesan yang bisa mengubah. Itu kan ya, baik pesannya apapun, verbal ataupun non-verbal. Maka pembicaraan yang paling keren, komunikasi yang paling keren adalah kalau komunikasi itu bisa mengubah. Misal, ada orang ngomong itu setengah jam bisa ngubah. Ada orang cukup ngomong 5 menit bisa ngubah. Berarti lebih keren komunikasi yang mana? Lebih keren yang 5 menit dong. Karena yang dia perlu 30 menit, yang di sini cuma perlu 5 menit. Ada orang yang ngomong yang nulis 3 halaman bisa ngubah. Ada yang nulis baru 1 paragraf. Nggak sampai 1 halaman sudah bisa ngubah. Yang mana yang lebih keren? Yang nulis 1 paragraf dong. Tapi ini adalah yang bisa ngubah. Nah, pertanyaan kemudian, kalau kita bicara tentang buku, kita bicara tentang tulisan manusia, yang bisa ngubah orang banyak. Tapi kalau buku dan bisa jadi tulisan manusia atau bukan tulisan manusia yang bisa ngubah, yang mana yang kemudian paling hebat bukunya? Tidak lain dan tidak bukan, tidak diragukan adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling banyak mengubah orang, dan sampai sekarang sudah ada 1,8 miliar hasil daripada pengubahan itu, yaitu adalah jumlah orang muslim di seluruh dunia, dan entah berapa miliar yang lain muslim yang sudah berlalu, yang sudah diubah oleh Al-Quran. Dan Al-Quran bukan hanya mengubah mereka, tapi mengubah secara drastis, mengubah secara ekstrim. Lalu kemudian dengan perubahan itulah kemudian mereka mengubah dunia pada gilirannya, dan perubahan itu bertahan dalam waktu yang permanen. Perubahannya masif, perubahannya besar, dalam jumlah yang banyak, dan hasilnya permanen. Ini adalah perubahan yang diakibatkan oleh Al-Quran. Dengan kata lain, kalau kita nggak mau mikir soalan bahasa, kita nggak mau mikir soalan gramatika, kita lupakan soalan bahasa Arab dan mujizat Al-Quran. Tapi ada satu yang nggak bisa dipungkiri oleh manusia, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling sukses dalam mengubah manusia. Satu-satunya kitab yang paling sukses mengubah manusia dalam waktu yang paling cepat, dalam waktu yang paling bagus, dalam jumlah yang sangat banyak dan masif secara luasan. Ini adalah Al-Quran. Karena itulah dikatakan di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Jumu'ah ayat kedua yang sering saya ulang-ulang, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya, yaitu hambanya di sekitar Ka'bah, keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk kemudian membacakan ayat-ayatnya kepada manusia, mensucikan diri mereka, lalu mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mereka pasti akan berubah setelah sebelumnya mereka merupakan kaum yang sangat-sangat sesat sekali. Artinya mereka adalah kaum yang sangat sesat, bisa berubah karena Al-Quran. Al-Quran mengubah mereka. Al-Quran menjadikan mereka dari yang awalnya kacau balau menjadi orang yang kemudian sangat keren sekali. Ini yang dilakukan oleh Al-Quran pada kaum Arab. Ini yang dilakukan oleh Al-Quran pada kaum berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, berkulit kuning, dan sebagainya. Kenapa? Al-Quran efeknya sama. Al-Quran adalah perubahan. Al-Quran sama dengan change. Maka kalau kita berbicara tentang perubahan manusia, maka kita
kita bisa percaya, kita bisa mengandalkan Al-Quran sebagai kitab yang paling bisa untuk mengubah manusia. Maka secara kemampuan untuk mengubah manusia, Al-Quran tidak lagi bisa diragukan. Ini adalah mukjizat. Kenapa? Karena nggak ada buku seperti Al-Quran bisa mengubah manusia. Kalau ada, ya coba sebutkan buku apa. Harry Potter, banyak memang bisa dibaca, banyak dibeli, tapi apakah mengubah manusia? Tidak. Bestseller beda dengan mengubah manusia. Mengubah manusia seperti orang-orang Arab, sudah terbukti. Adam Smith misalnya nulis tentang buku tentang Wealth of Nation, yang akhirnya melahirkan teori kapitalisme. Karl Marx misalnya menulis buku Das Kapital yang akhirnya melahirkan teori sosialisme atau teori komunisme misalnya. Itu semua tidak sebanding dengan Al-Quran ketika mengubah. Dan ketika Adam Smith dan Karl Marx misalnya hanya menulis tentang ekonomi, Al-Quran menulis tentang semuanya. Al-Quran menulis tentang masalah pandangan hidup manusia, prinsip hidup manusia. Al-Quran menulis tentang bagaimana cara hidup manusia. Al-Quran menulis tentang psikologi. Al-Quran menulis tentang masalah medis. Al-Quran menulis tentang bagaimana tata negara. Al-Quran menulis tentang bagaimana ekonomi tentunya. Al-Quran menulis tentang bagaimana hubungan antara suami istri, bahkan waris, bahkan kemudian pergi ke WC, kesehatan, keamanan, dan seterusnya. Semua Al-Quran menulis tentang itu. Semua yang berurusan dengan manusia dan bagaimana cara mengatur manusia, semua diatur di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi sebuah garis-garis besar di mana kemudian semua yang lain, yang lebih detail, yang lebih spesifik, kemudian disampaikan lewat lisan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan nama Al-Hadis, yang kita kenal dengan nama As-Sunnah. Ini kemudian yang menjadi kemujizatan Al-Quran. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita bicara tentang efek, maka efek yang paling besar adalah Al-Quran. Balik lagi pembahasan awal teman-teman sekalian. Untuk apa sih kita bahas sepanjang ini? Apa kita bahas sepanjang ini cuma untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu keren dan segala macam? Iya, tapi bukan itu intinya. Ingat nggak dari awal kita bahas untuk apa? Ingat nggak dari awal kita bahas nih ngapain? Kita bahas dari awal, kalau saya boleh mengingatkan teman-teman sekalian, dari episode ngaji plus one, lalu kemudian ke dalam episode bedah buku BT yang pertama, saya selalu mengatakan, kita ingin mencari hal yang terbaik bagi diri kita sendiri. Yang nggak bisa kita pungkiri adalah bahwa kita tuh hidup, bahwa kita itu ada di sini. Dan saya sudah sampaikan sesederhana satu logika, kalau kamera yang dijual 50 juta aja, itu punya satu tujuan tertentu kenapa dia ada. Kalau seandainya PC, kalau seandainya laptop yang kemudian sangat murah, taruhlah cuma 1 juta. Ada nggak PC 1 juta ya? Anggaplah ya. Tapi mereka pasti dibuat dengan satu tujuan tertentu. Masa sih kita yang lebih mahal, bahkan nggak ada bandingan dengan barang apapun yang termahal di dunia, masa kita diciptakan tidak untuk sesuatu? Nah, kita lagi nyari nih, untuk apa saya diciptakan? Ngapain saya di dunia ini? Dari mana asal saya? Karena kita curious. Karena kita nggak mau turn off akal kita. Maka dari awal pembahasan kita itu. Maka teman-teman sekalian, jawaban daripada semua itu adalah kita harusnya bisa mendapatkan sesuatu panduan untuk diri kita sendiri supaya kita bisa tahu, supaya kita nggak wasting, supaya kita nggak salah guna diri kita yang sudah diciptakan ini, yang sudah ada ini, dengan sedemikian banyak tingkat kerumitan dan guna dari diri kita ini, dengan sedemikian mahal kalau seandainya diukur berdasarkan duit ini. Lalu untuk apa hidup kita ini gitu loh maksudnya. Nah, itulah yang sudah kita dapat. Al-Quran provide semua itu. Al-Quran memberikan kita semua jawaban itu. Jadi gini loh, mata kamu tuh ya yang sangat mahal dibandingkan dengan kamera itu, gunanya tuh ini. Tanganmu ya untuk ini, kakimu nanti untuk ini, nanti pikiranmu tuh untuk ini, nanti hatimu tuh untuk ini. Nanti besok-besok kalau kamu lagi galau kamu begini. Nanti kalau besok-besok kamu lagi mau, kamu bisa pilih pasangan tapi begini caranya. Semuanya diatur sehingga semua yang ada pada kita tuh bisa termanfaatkan dengan sempurna. Untuk apa? Untuk kebaikan yang paling besar kepada makhluk hidup dan juga yang nggak hidup. Itulah yang dinamakan di dalam Al-Quran, inni ja'ilung fil ardi khalifah. Maka Allah katakan, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilung fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi adalah manusia. Kenapa? Karena aku ciptakan mereka untuk tujuan ini. Maka itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Tugas pertama
yang Allah mention di dalam surat Al-Baqarah adalah untuk menjadi khalifah fil ard. Kenapa? Karena hanya manusia yang mampu bisa melakukan itu dengan seluruh spesifikasi yang sudah Allah lengkapi pada dia. Jadi itu maksudnya. Jadi inti ketika kita membahas tentang semua ini adalah kita pengen jadi orang yang benar. Kita pengen memanfaatkan apapun yang ada pada diri kita dengan tepat. Nah, cara memanfaatkan gimana? Al-Quran yang menyediakan semua itu, yang lain tidak. Maka teman-teman sekalian, kalau kita mikir-mikir terus ya, ada nggak orang-orang ketika kita sudah jelasin semua ini lantas tetap nggak percaya dengan Al-Quran, tetap nggak percaya dengan kemudian agama, tetap nggak percaya dengan Tuhan? Ada. Dan mereka bisa membuat apapun. Mereka bisa buat video, bantahan, mereka bisa buat buku, membantah dan segala macam. Tapi teman-teman sekalian, ada satu hal yang mereka nggak provide. Terus kita mau ngapain dengan semua tubuh kita ini? Mau ngapain dengan badan kita ini? Mau ngapain dengan akal kita ini? Mau ngapain dengan diri kita ini? Dan kita nggak tahu apa yang paling bagus buat kita. Kenapa? Karena kita ujung-ujungnya, kalau kita nggak percaya dengan semua tadi, lalu kemudian menafikan semua yang kita pikirkan tadi, menganggap Tuhan tidak ada, ujung-ujungnya kita harus ngatur diri kita sendiri. Dan kita mengatur diri kita sendiri itu adalah ide terburuk yang pernah ada pada manusia. Kenapa? Karena manusia ngatur dirinya sendiri aja nggak mampu, apalagi ngatur orang lain. Ini menjadi masalah besar, karena Anda nggak pernah tahu apa yang baik pada diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa menentukan yang baik bagi orang lain? Sedangkan kuping Anda di bagian belakang sini aja Anda nggak bisa lihat, kecuali pakai kaca. Bagaimana Anda bisa melihat masa depan? Bukankah kita semua ada penyesalan? Dan penyesalan itu adalah bukti bahwa kita tidak tepat dalam menilai sesuatu. Bagaimana kita mau menilai sesuatu yang kita nggak tahu di masa depan? Nah, artinya aturan ini harusnya datang daripada Allah. Aturan ini harusnya datang daripada bukan manusia, datang daripada outer source. Itulah kemudian kenapa kita perlu Al-Quran. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, kalau kemudian kita ringkas semuanya, kita gabungin semuanya, kita itu makhluk yang lemah. Kita sudah pikirin dan kita sudah tahu. Karena kita makhluk yang lemah, kita menyadari bahwa pasti ada yang menciptakan kita. Dengan seluruh kedetailan yang ada pada diri kita itu. Kita mendapatkan bahwa dia adalah Tuhan. Siapa Tuhan ini? Kita harus tahu daripada manual book-nya. Dan manual book bagi saya, dan saya sudah jelaskan pada teman-teman sekalian, kenapa saya memilih Al-Quran sebagai manual book saya? Karena saya mendapatkan Al-Quran menyediakan kepada saya sebuah argumen yang masuk akal. Maka saya menganggap bahwa inilah manual book yang benar. Tidak pakai perasaan, tidak melibatkan perasaan, suka atau tidak suka, karena saya dulu benci sama Islam, tapi karena saya menemukan ini manual book yang benar, ya sudah saya ikut. Lah kenapa? Karena ini kemudian akal saya dapatkan. Maka ketika saya mendapatkan manual book adalah Al-Quran, di situ saya tahu Tuhan saya Allah. Dan di situ saya jadi tahu, oh jadi ini tujuan Allah menciptakan saya. Oh jadi ini maunya Allah dengan mata saya. Oh ini maunya Allah dengan lisan saya. Oh ini maunya Allah dengan akal yang dititipkan ke saya. Oh ini maunya Allah tentang badan saya. Oh ini maunya Allah tentang kemaluan saya. Oh ini maunya Allah tentang kaki saya. Oh ini maunya Allah tentang seluruh waktu yang telah dia berikan untuk saya. Di situ saya ketahui. Kenapa? Dari Al-Quran. Nah kenapa kita perlu kemudian Al-Quran? Untuk bisa tahu apa yang digunakan terbaik daripada apa yang kemudian sudah diciptakan kepada kita. Nah ujung-ujungnya ini yang menjadi jawaban daripada dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa. Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa, maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya, tidak seperti teorinya. Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan, tapi ternyata pada kenyataannya, kaum muslimin di mana-mana terpuruk, kaum muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah sekali diprovokasi. Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik, mereka juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration. Why?